Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan bersyukur lagi dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat, karunia, berkah dan usia kepada kita sehingga kita bisa menghadiri panggilan salat Jumat ini. Khatib berwasiat takwa pada diri khatib pribadi dan kita semua karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk mengarungi kehidupan dunia dan juga bekal di akhirat kelak. Bulan Rabiul Awal, bulan ketika seorang hamba yang menjadi rahmatan lil alamin dilahirkan. 40 tahun kemudian diangkat menjadi rasul. Ketika langit menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ketika langit menjadi tempat di mana tanda-tanda kekuasaan Allah ditampakkan, matahari, bulan, bintang gemintang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bumi bersyukur dan berbahagia karena di atas bumi ini dilahirkan para rasul hingga rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dengan perantaraan rasul itulah manusia menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia menyadari rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala dan manusia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang terlihat di langit, di bumi, bahkan pada diri mereka sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang senantiasa menggetarkan hati kita, senantiasa menjadikan hati kita berbunga merekah, hangat dengan mengingat akhlak perilaku beliau, dengan mengingat kecintaan beliau kepada Allah, dan dengan mengingat syafaat yang akan beliau berikan kepada umatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan mengingatnya, dengan menyebut namanya, dengan bersalawat kepadanya, maka hati kita menjadi semakin terikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin terikat pada cinta terhadap dinul Islam ini, dan kita ingin menghabiskan waktu kita untuk mengikuti semaksimal kemampuan kita tindak perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan ulama salaf, di antaranya ada yang mengatakan kalau seandainya mereka mengalami kesedihan, mengalami satu penderitaan, atau terhimpit dengan suatu musibah kesulitan yang berat, maka mereka banyak-banyak mengucapkan salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengenang bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyadari seberat-beratnya duka yang sedang dialami oleh saya, seberat-beratnya musibah yang sedang dialami oleh saya, kata ulama, tidak seberat Rasulullah ketika menegakkan agama ini, ketika menyiarkan al-Islam ini. Maka dengan itu menjadi terasa reda kesulitan yang dialami oleh mereka. Dalam sebuah hadis, ketika seorang sahabat bertanya, seberapa banyak saya harus bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, terserah engkau. Bagaimana kalau saya seperempatnya? Itu bagus, kata Rasulullah. Kalau lebih banyak lagi akan lebih bagus lagi. Bagaimana kalau saya sediakan dari doa-doa saya sepertiganya bersalawat kepada engkau? Itu bagus, kata Rasulullah. Kalau lebih akan lebih bagus lagi. Bagaimana kalau setengahnya? Itu bagus, tapi kalau lebih itu lebih bagus lagi. Bagaimana kalau seluruhnya saya bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka akan dihilangkan kesedihan hatimu dan diampunkan dosamu. Tentu hadis ini merupakan fadilah tentang keutamaan salawat, dan tidak melarang kita untuk berdoa dengan doa yang lain, tidak melarang kita untuk membaca doa dengan ayat-ayat yang Allah turunkan. Tetapi itu adalah hadis di mana Rasulullah menjadi sosok yang walaupun beliau tidak lagi hidup di permukaan bumi ini, tetapi di alam barzah beliau hidup dan beliau melihat kita sebagai umatnya. Maka kecintaan kita kepada beliau tetap langgeng, kekal, abadi, yang akan terus kita turunkan kepada anak kita dan pada keturunan kita.
Kita ingin kita menjadi orang yang tetap bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita memuliakan beliau. Ungkapan Sayyidina, penghulu kami, junjungan kami, menjadi yang utama ketika kita ucapkan pada obrolan-obrolan yang biasa. Kenapa? Duta besar saja dipanggil Your Excellency, paduka yang mulia. Ungkapan yang biasa kita ucapkan terhadap raja misalnya, bagaimana lagi terhadap duta maharaja Allah Subhanahu wa taala yang kerajaannya meliputi langit dan bumi dan beliau utusan terakhir. Maka memanggilnya dengan ungkapan Sayyidina adalah ungkapan penghormatan kita. Walaupun tentu tidak kita ucapkan ketika kita sedang mengumandangkan azan misalnya. Kita tidak menambahkan kata Sayyidina ketika kita sedang tahiyat dalam sholat, karena itu bagian dari ritual. Sedangkan ritual adalah at-tauqif wal i'tiba, berhenti pikiran kita, berhenti otak kita mengarang-arang mereka-reka kita ibadah. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, beliau adalah orang yang paling mulia di antara semua orang yang mulia, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah penghulunya para nabi dan semua utusan. Beliau memang diutus terakhir, tapi beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka kecintaan kita, penghormatan kita kepada beliau adalah ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mencintai beliau, menurunkan cinta ini kepada keluarga dan anak-anak kita, dan kita terus hidup di atas milah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti milah Ibrahim yang tidak musyrik, yang hanif, yang dengannya mudah-mudahan kita bertemu di Telaga Al-Haud. Telaga Al-Haud yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telaga pada saat di padang mahsyar. Pada saat manusia dikumpulkan dengan kondisi yang sangat terik panas matahari. Pada saat orang semua kehausan, ketika itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki Telaga Al-Haud dan akan mengundang orang-orang yang mencintainya untuk minum di Telaga Al-Haud itu. Ini satu harapan, ini satu ungkapan yang membuat kita bahagia. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendapati, diundang dan tidak dicegah dari minum di Telaga Al-Haud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menumbuhkan kerinduan kita kepada Rasulullah. Aku qali hadza astagfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat atas nabi dalam makna Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, malaikat juga bersalawat memohonkan ampun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah tidak berdosa, walaupun Rasulullah tidak punya dosa, beliau maksum. Dan kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah atas beliau. Wa sallimu taslima. Salawat bagi kita bukan hanya sekedar ucapan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, tetapi juga wasallimu taslima, pasrah, sumrah, tunduk pada ajarannya. Kita memuliakan beliau dengan mengikuti ajarannya dan melaksanakan perintahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ajaran Islam ini. Semoga Allah buka hati kita untuk senang dengan ajaran Islam dan melaksanakannya dan mengagungkannya dan bercita-cita untuk mati di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita meninggal dalam keadaan tauhid, meninggal dalam keadaan tidak musyrik, meninggal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana harapan ketika dikuburkan pun bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah,
dan dikuburkan jenazah ini di atas milah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian marilah kita sama-sama berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Arsyil Majid ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsyis Syadid khudh haqqana mimman zalamana wa 'ada 'alaina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.